Melacak asal-usul kampung Karangtaliwang, Mataram. Bagi Anda yang pernah berkunjung ke Lombok, pasti akrab dengan kuliner bernama ayam taliwang. Olahan daging ayam bakar dengan aneka bumbu itu telah menjadi ikon kuliner Pulau Lombok. Ayam taliwang dan Lombok adalah dua kata yang tak terpisahkan. Sebetulnya, ayam taliwang bukanlah kuliner asli orang Sasak, sebutan untuk penduduk asli Pulau Lombok. Ayam taliwang adalah kuliner yang berasal dari sebuah kampung yang bernama Karangtaliwang. Oleh orang-orang, Karangtaliwang dikenal sebagai kampung yang didiami oleh komunitas Sumbawa. Saya yang pernah ngekos di sekitar wilayah Karangtaliwang pun menyaksikan bahwa orang-orang Karangtaliwang dalam berbahasa mempunyai dialek yang berbeda dengan orang Lombok kebanyakan. Mereka dalam bercakap-cakap lebih sering menggunakan bahasa Sumbawa. Kampung komunitas Sumbawa seperti Karangtaliwang di Pulau Lombok cukup banyak. Keberadaannya menyebar di hampir seluruh tempat, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Kembang Kerang, Rempung, Kuang Brora, Dasan Baru, Siren, dan Jantuk adalah beberapa kampung yang secara umum dikenal sebagai kampung komunitas orang Sumbawa. Lantas, timbul pertanyaan, bagaimana kampung-kampung itu bisa ada di Pulau Lombok? Dalam tulisan kali ini, saya hanya ingin mengulas tentang kampung Karangtaliwang. Untuk kampung lainnya, doakan saya ada waktu, atau mungkin ada teman lain yang ingin menulisnya. Dalam buku sejarah komunitas Sumbawa di Lombok, karya Burhanuddin M. Hum, disebutkan, untuk mengetahui sejarah komunitas Sumbawa di Lombok dapat ditempuh dengan menelaah aspek historis dan linguistiknya. Aspek histori misalnya, kedatangan komunitas Sumbawa ke Lombok dapat dilacak dengan menghubungkan berbagai peristiwa yang melibatkan Sumbawa dengan Lombok. Di beberapa literatur, pada 1640, Selaparang disebut berada di bawah pengaruh Sumbawa. Hal ini dibuktikan dari berita VOC yang menyebutkan pada 30 November 1648, seorang putra mahkota Raja Selaparang bernama Mas Payaman dilantik di Sumbawa menjadi Raja Selaparang. Ia diberi kuasa untuk memerintah Lombok. Pada 18 November 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya, yang mana salah satu isinya adalah Goa harus melepas wilayah kekuasaannya yang ada di Sumbawa, dan Lombok bagi VOC dianggap masih satu kesatuan dengan Sumbawa. Imbas dari itu adalah pada 1673, atas prakarsa VOC, pusat pemerintah Selaparang dipindah ke Sumbawa. VOC menilai keberadaan Selaparang di Lombok tidak strategis dari sisi pertahanan. Hubungan Selaparang dengan Sumbawa kemudian berlanjut pada tahun 1723, 1725, dan 1764. Pada 1723, Selaparang terlibat perang dengan Karangasem Bali. Sultan Jalaluddin Muhammad Shah yang merupakan Sultan Sumbawa saat itu membantu Selaparang dengan membawa bala bantuan pasukan. Disebutkan Sultan Jalaluddin Muhammad Shah tewas dalam sebuah pertempuran. Sisa-sisa pasukan Sultan ini diceritakan menetap di Lombok untuk melanjutkan perjuangan. Selanjutnya pada 1725, masih dalam perang melawan Karangasem Bali, Selaparang kembali mendapat bantuan pasukan dari Sumbawa. Kali ini bala bantuan datang dari Datu Taliwang dan Datu Jereweh. Seperti halnya pasukan Sumbawa sebelumnya, pasukan dari dua kedatuan ini disebutkan pada akhir perang, sebagian menetap di Lombok. Pada 1764, Datu Taliwang dan Datu Jereweh beserta pasukannya mencoba merebut kembali Selaparang dari tangan Karangasem. Namun sayang, usaha itu gagal. Sisa dari pasukan Taliwang dan Jereweh disebut menetap di Lombok. Selain peristiwa politis itu, meletusnya Gunung Tambora pada 1815 disebut-sebut juga sebagai penyebab banyaknya komunitas Sumbawa yang ada di Lombok. Pada saat itu, dalam laporan Zollinger disebut wilayah seperti Pelampang dan Empang sangat berdampak akibat letusan Tambora. Sepertiga dari penduduk Sumbawa diceritakan mati karena kelaparan dan sepertiganya lagi mengungsi meninggalkan Sumbawa, sebagian besar menuju Pulau Lombok. Sedangkan dari aspek linguistiknya,
keberadaan komunitas Sumbawa di Lombok dapat dilacak dari dialek yang dipergunakan. Menurut Mahsun, ada 4 dialek dalam tata bahasa Sumbawa. Pertama, dialek Sumbawa Besar, kedua dialek Taliwang, ketiga dialek Jereweh, dan keempat dialek Tongo. Karang Taliwang sendiri oleh Mahsun dikategorikan sebagai komunitas Sumbawa yang menggunakan dialek Jereweh. Namun oleh Burhanuddin, orang Karang Taliwang sebetulnya lebih dekat dengan dialek Taliwang. Saya sendiri berkeyakinan kalau komunitas Sumbawa di Karang Taliwang adalah sisa laskar dari pasukan Datu Taliwang yang berperang ke Lombok pada tahun 1725. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa komunitas itu harus menetap di dekat pusat dari kekuasaan Karangasem? Jarak dari Karang Taliwang dengan Cakranegara hanyalah sepelemparan batu saja. Atau mungkinkah orang Karang Taliwang ini dulunya adalah tawanan perang yang kemudian diberikan tempat menetap di sebelah pusat kekuasaan Karangasem? Semua asumsi ini sepertinya masih butuh penelitian lagi. Yang jelas, pada masa pemerintah Raja Mataram keempat, anak agung Gede Ngurah Karangasem, Karang Taliwang adalah salah satu komunitas muslim yang mendapat perhatian dari Raja. Masjid Qubbatul Islam yang ada di Karang Taliwang saat ini adalah masjid yang didirikan atas perintah Raja Mataram keempat. Pada masa itu, setelah mengawini Dende Aminah yang merupakan seorang muslim, Raja Mataram keempat memang banyak membangun masjid untuk komunitas muslim. Tercatat, selain Masjid Qubbatul Islam, Raja juga membangun Masjid Nurul Falah di Cakranegara dan sebuah masjid di wilayah Ampenan. Karang Taliwang kini telah menjadi bagian dari komunitas yang ada di Lombok. Mereka telah menjadi orang Lombok dengan identitas Sumbawa. Apapun itu, keberadaan mereka telah mengajarkan kita bahwa Lombok pada sejatinya adalah majemuk. Ia milik dari banyak komunitas, dan mengklaim Lombok hanya milik dari satu komunitas saja adalah sebuah tindakan yang kurang bijak. Karena urusan asli atau pendatang hanyalah perkara sebutan semata.